Perkenalkan, nama saya Joni Olas. Saya adalah mahasiswa Universitas Palembang, jurusan Teknik Sipil Grade B, dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 224100019. Di dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah statistika dan probabilitas mengenai distribusi Poisson. Dosen pembimbing pada mata kuliah ini adalah Ibu Rita Anggraini, ST.MT. Mata kuliah statistika dan probabilitas mengenai metode Poisson. Pengertian statistik oleh beberapa ahli seperti 1. Broxton dan Cowden. Statistik adalah metode untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan serta menginterpretasikan data yang berwujud angka-angka. Kedua, menurut Anderson dan Bancroft, statistik adalah ilmu dan seni perkembangan dan metode paling efektif untuk pengumpulan, pentabulasian, dan penginterpretasian data kuantitatif sedemikian rupa sehingga kemungkinan salah dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan dengan penggunaan penalaran induktif yang didasarkan pada matematika probabilitas atau peluang. Ketiga, menurut Profesor Dr. Sujana MA MSc, statistik adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisian yang dilakukan. Menurut Dr. Andes Jarwanto PS, statistik adalah kumpulan angka-angka yang berhubungan dengan atau melukiskan suatu persoalan. Pengertian statistik. Dari beberapa pengertian di atas, berikut diberikan pengertian statistik yang lebih jelas dan melingkupi pengertian-pengertian di atas. Statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penganalisian, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Peranan statistik. 1. Dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penyedia bahan-bahan atau keterangan-keterangan berbagai hal untuk diolah dan ditafsirkan. Kedua, dalam penelitian ilmiah, sebagai penyedia alat untuk mengemukakan atau menemukan kembali keterangan-keterangan yang seolah-olah tersembunyi dalam angka-angka statistik. Ketiga, dalam ilmu pengetahuan, sebagai peralatan analis dan interpretasi dari data kuantitatif ilmu pengetahuan sehingga didapatkan suatu kesimpulan dari data-data tersebut. Perlunya statistik berperan sebagai alat bantu. 1. Menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Kedua, membuat rencana dan ramalan. 3. Mengatasi berbagai perubahan. 4. Membuat keputusan yang lebih baik.
Fungsi statistik. 1. Bank data. Untuk menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat dipakai untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkap. Kedua, alat quality control. Sebagai alat pembantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawasan. 3. Alat analisis merupakan suatu metode penganalisian data. 4. Pemecah masalah dan pembuatan keputusan sebagai dasar penetapan kebijakan dan langkah-langkah lebih lanjut. Pembagian statistik. Statistik didasarkan atas kriteria cara pengolahan data. 1. Statistik deskriptif, kurung buka deduktif, kurung tutup. Bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Hanya berfungsi menerangkan keadaan gejala atau persoalan. Contoh 1. Sekurang-kurangnya 70% pedagang di pasar berpendapat bahwa sampah sangat berisiko sebagai penyebab penyakit. 2. Dari 80 responden pedagang dan pembeli, ada 58 orang yang pernah menjumpai orang membuang puntung rokok di pasar. Ternyata sebanyak 36% tidak mematikan api rokok sebelum dibuang. Penarikan kesimpulan pada statistik deskriptif jika ada hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada, mencakup hal sebagai berikut. 1. Distribusi frekuensi beserta bagian-bagiannya. A. Grafik distribusi atau histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. B. Ukuran nilai pusat, rumuka rata-rata, median, modus, kuarti, dan sebagainya. C. Ukuran dispersi atau rumuka simpangan rata-rata atau simpangan baku dan sebagainya. D. Kemencengan dan keruncingan kurva. 2. Angka indeks. 3. Time series atau deret waktu atau data berkala. 4. Korelasi dan regresi sederhana. 2. Statistik interferensi atau induktif. Bagian dari statistik yang mempelajari mengenai penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang telah tersedia, berhubungan dengan pendugaan populasi dan pengujian hipotesis dari suatu data atau keadaan atau fenomena, berfungsi meramalkan dan mengontrol keadaan atau kejadian. Contoh 1. Akibat pengaruh krisis keuangan global, diramalkan banyak terjadi PHK dan buruh pada tahun 2029 lalu. 2. Dengan naiknya harga pakan ikan sejenis air tawar, dipastikan harga konsumsi ikan akan terus mengalami kenaikan setiap bulannya. Penarikan kesimpulan pada statistik inferensi ini merupakan generalisasi dari suatu populasi berdasarkan data atau sampel yang ada, mencakup 1. Probabilitas atau teori kemungkinan. 2. Distribusi teoritis. 3. Sampling dan distribusi sampling. 4. Pendugaan populasi atau teori populasi. 5. Uji hipotesis. 6. Analisis korelasi dan uji signifikansi. Dan 7. Analis regresi untuk peramalan. Pembagian statistik.
didasarkan atau bentuk parameternya. 1. Statistik parametrik adalah bagian statistik yang parameter dari populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti distribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Kedua, statistik non-parametrik adalah bagian statistik yang parameter dari populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan dan variansnya tidak perlu homogen. Contoh soal, sebuah toko perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru mencatat rata-rata penjualan sepatu setiap harinya 20 buah. Jika permintaan sepatu mengikuti distribusi Poisson, beberapa probabilitas untuk penjualannya berikut. A. 10 sepatu, B. 30 sepatu. Diketahui penjualannya 20 pasang setiap hari, maka A sama dengan X sama dengan 10. P kurung buka X sama dengan 10 kurung tutup sama dengan E. Probabilitas X per X sama dengan kurung buka 2,71828 kurung tutup pangkat 20 kali 20 pangkat 10 dibagi 10 sama dengan 0,0058164. Jika X sama dengan 30, maka P kurung buka X sama dengan 30 sama dengan kurung buka 2,71828 kurung tutup pangkat min 20 dikali 20 pangkat 30 dibagi 30 sama dengan 0,1836. Demikianlah penjelasan saya mengenai mata kuliah statistika dan probabilitas. Terima kasih.